Menjadi idola tentu hal yang menyenangkan. Tapi beratnya menjadi idola adalah ketika menghadapi reaksi orang yang terlalu senang dan tidak disadari malah menyakiti idolanya. Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas tentang gadis cantik Livi Renata, hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Livi Renata belakangan ini jadi sorotan publik, bukan karena kehidupan mewahnya, bukan juga soal tampilannya, tapi Livi heboh lantaran secara tegas buka suara terkait seorang public figure yang belakangan ini meresahkannya. Livi merasa ketika menjadi bintang tamu yang kedua kali di kanal YouTube artis tersebut, ada pernyataan dan pertanyaan yang membuat dirinya tidak nyaman gitu. Dan hal itu juga dilakukan artis tersebut terhadap bintang tamu lainnya. Makanya akhirnya Livi menceritakan pengalamannya di kanal YouTube lain. Oke. Menurut sudut pandang Ferry Koboy, yang kita lihat ya, Livi itu cantik udah pasti, terus polos, dan yang lucunya tuh banyak hal yang sepertinya dia tidak tahu gitu. Kalau lagi di acara, lagi di wawancara gitu, kayaknya banyak hal yang dia tidak tahu gitu. Dan itu jadi menarik ketika kita nonton Livi Renata ini. Tapi Livi ini sebenarnya karakternya gimana sih? Spontan, jelas, apa adanya, perfect, Oke. sangat cerdas Sangat cerdas. di usianya Ya, ya, oke. yang 17 tahun apa 18 tahun. Masih muda Masih deh pokoknya. muda belia lah. Mm-mm. Ketika dia tahu, ya dia katakan tahu. Ketika dia tidak tahu, ya emang tidak tahu. Berarti kalau ketemu Livi nonton dia dan ketemu langsung itu nggak ada bedanya ya? Nggak ada bedanya. Oke. Dia bukan orang yang, karena kan ada orang yang sebenarnya tidak tahu, tapi karena nggak enak kalau dibilang tidak tahu, jadi seolah-olah tahu. Oh, iya. Iya. Ada yang sebaliknya, orang yang sebenarnya tahu, tapi sebenarnya belagak nggak tahu. Kan banyak yang seperti itu. Nah kalau dia ini tidak, ya yang dia tahu, ya dia katakan tahu. Yang dia emang tidak tahu, ya tidak tahu. Jadi kalau orang tidak benar-benar paham dia, pasti bingung. Karena secara kehidupan kan dia dari keluarga yang mewah lah kan. Iya. Tapi kan ada jawaban yang kadang-kadang menurut kita nggak mungkin, dia nggak tahu kan gitu. Iya, menurut kebanyakan orang gitu. Kok kayak gitu aja nggak tahu gitu. Iya. Ketidaktahuan dia akan berbagai informasi yang kebanyakan orang tahu, itu kenapa langsung dicap kayak, hah, dia bodoh gitu. Karena orang tidak paham, polos di sini bukan berarti dia bodoh. Polos di sini itu maksudnya dia jujur. Jadi polos dalam artian jujur. Nggak kamuflase Nggak ya? kamuflase. Nah, polos yang dipahami orang itu polos yang seakan-akan dia tidak paham apapun. Ada yang
berpikir oh itu pencitraan gitu biar kayak Kalau pencitraan nggak mungkin dia menari. Nggak mungkin dia punya inner beauty yang tajam menurutku. Hanya saja orang nggak paham polos yang dimaksud di sini itu polos akan apa adanya. Apa adanya itu polos. apa yang dia tahu, apa yang dia rasakan ya itu yang dia katakan yang ditunjukkan. Iya. Memang kalau dari sisi kehidupan misalkan dia mewah. Sama aja kayak gini. Saya ini tinggal di desa, di kampung. Ya begitu tinggal di Jakarta kan pasti banyak hal yang saya nggak tahu, aku nggak tahu, karena aku tinggal di desa. Nah sebaliknya lo yang tinggal di kota, kalau ke desaku pun banyak hal yang lo nggak tahu. Artinya kan asal gue dari desa dan tinggal di desa bertahun-tahun, kemudian pindah ke kota. Ya wajar saja kalau ditanya misalkan pertama kali, misalkan aku tinggal di Jakarta, dari bertahun-tahun aku nggak tinggal di Jakarta, terus ditanyain orang, Per, Mas Bro, Monas, pernah ke Monas nggak? Hah, Monas? Di mana itu? Nah jawabanku tuh dianggap aku tuh bodoh, nggak ngerti apa-apa. Ya wajar lah, aku nggak pernah ke Jakarta. Nah, lo yang sudah di Jakarta jawab pula, masa sih Monas aja nggak tahu? Ya kan lo tinggal di Jakarta. Karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa, lo tinggal di Jakarta, bukan berarti aku bodoh, bukan berarti polos di sini polos di sini mengesankan aku bodoh, bukan. Tapi karena memang aku bertahun-tahun tinggal di desa, terus akhirnya aku ke kota. Atau sebaliknya tadi, lo bertahun-tahun tinggal di kota, kemudian tinggal di desaku. Terus aku ngomong misalkan, ada tempat mancing yang keren Gi, di tempatku itu terkenal loh. Lah di mana? Terus aku bilang, bodoh ya lo, masa nggak tahu? Ya kan lo baru tinggal di desaku. Nah sama aja kayak Lipi kan. Dia terbiasa dari kecil dia hidup mewah. Yeah. Dia lama tinggal di luar kan, nggak di Indonesia. Kemudian suatu hari misalkan dia ditanyain tentang cilok. Ya pasti dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Karena di terus rumahnya apa itu dan cilok? Di tempat misalkan dia sekolah nggak ada. Iya, misal dia tinggal di mana? Di Australia ya. Kan nggak ada cilok di situ. Kalaupun ada susah. Nah kita yang orang Indonesia nih sebenarnya yang jawab yang bodoh, yang nanya yang bodoh tuh, bukan yang jawab. Nah gue yang nanya tuh langsung bilang, masa sih cilok aja nggak tahu? Ya aku terbiasa makan pizza. Sombong banget sih, ya kan aku di luar. Jadi ketidakmengertiannya itu bukan karena bodoh, dia tapi bodoh. Karena tidak terbiasa, jadi makanya tidak tahu ya, gitu. Tidak terbiasa. Semengerti-ngertinya, secerdas-cerdasnya lo nggak bakalan tahu desaku. Apa yang ada di desaku. Nah, secerdas-cerdasnya gue di desaku, ya aku nggak akan begitu cepat paham akan Jakarta. Makanya kita itu tuh memang diwajibkan untuk selalu cerdas sih, agar tahu maksud dari pertanyaan, maksud dari jawaban gitu. Nah, kecerdasan seseorang itu terlahir dari apa? Selain misalkan bapak ibunya memang cerdas. Orang mandiri pasti cerdas. Karena dia terbiasa berpikir. Salah satu syarat untuk jadi cerdas itu adalah mandiri, berdikari. Oh, makanya kalau orang dulu yang mungkin tinggal di kampung, bahkan ibu bapaknya, kalau orang zaman dulu kan masih ada yang nggak bisa membuta huruf ya, nenek aku aja dia nggak bisa baca tulis, nenek aku. Iya. Tapi
anak-anaknya jadi semua. ya jadi ada ya papaku gitu misalkan. Iya. Ada yang jadi apa, ada yang jadi apa gitu. Kalau mau setidaknya nggak semuanya bisa baca tulis. Iya. Nah itu apa yang bikin orang tua yang secara pendidikan biasa saja, tapi anak-anaknya bisa cerdas dan bisa mandiri? Ya, orang tua pasti ngomong, jangan nggak sekolah seperti ibumu. Gara-gara ibumu tidak sekolah, akhirnya tidak bisa baca, kamu jangan. Tapi untuk jadi cerdas itu di samping pendidikan itu kan secara akademik kan pintar itu. Yeah. Nah, kalau cerdas itu kan nalar. Nah untuk cerdas itu ya beda ya pintar sama cerdas. Ya kalau pintar itu kan akademik, ilmuwan itu kan. Kalau cerdas itu syaratnya adalah mandiri, berdikari. Karena orang yang mandiri itu pasti berpikir terus. Bagaimana cara cari uang, bagaimana cara bertahan hidup. Selalu mencari tahu gitu kalau orang mandiri itu. Nah kalau orang yang terbiasa enak, akhirnya kan nggak nalar. Nah Livi ini bukan walau dari keluarga yang mewah menurutku, tapi dia orang yang mandiri. Orang yang berdikari. Orang yang ingin merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan. Dia tipe pekerja keras. Dia bukan tipe bukan pribadi yang tangan di bawah, tapi tangan di atas. Bagaimana setiap hari itu dia memacu dirinya sendiri itu untuk jadi lebih baik, lebih ngerti, lebih paham gitu. Dan kita di Indonesia kan tidak terbiasa kalau ngejawab tuh apa adanya. Betul sekali. Tidak terbiasa. betul sekali. Misalkan, kamu suka nggak dengan si A itu? Bukan nggak suka sih. Suka sih, tapi ya boleh dibilang nggak begitu suka, tapi bukan jelek ya. Nah, orang kayak Livi itu bukan kayak gitu ya. Suka ya dia katakan suka. Nggak suka ya nggak suka, bukan berarti dia benci. Nah, kita tidak terbiasa dengan bahasa begitu di Indonesia. Nah, lucunya karena saking polosnya dan menurutku apa ya, dia bukan pribadi yang usil kalau aku lihat ya menilainya, karena misalkan diundang sama artis apa, nah dia nggak tahu memang, terus tanya siapa. Nah sedangkan artisnya ini sudah sangat terkenal sekali gitu. Mungkin kalau orang Indonesia hampir semuanya tahu, nah sedangkan dia tidak tahu dan ya apa jujur aja dengan spontan gitu kalau nggak tahu gitu. Ya orang yang nalar, orang yang cerdas, orang yang mandiri, orang yang selalu ingin membangun dirinya sendiri, hidupnya tidak akan sibuk oleh orang lain. Nah sayangnya mungkin buat sebagian yang sudah namanya besar, artis yang namanya besar itu merasa kayak, ah kok lo nggak tahu gue? mungkin jadi agak tersinggung gitu. Kok bisa nggak tahu gue gitu kan? Padahal ya itu sebuah kejujuran aja gitu kan, bukan ada niat karena sengaja tidak mencari tahu gitu. Kalau keterkenalan kita ini bisa dipastikan semua orang suka, tentunya kalau kita bikin channel YouTube atau podcast akan banyak banget yang menyukai. Nah kita public figure itu siap untuk dikenal dan tidak dikenal. Oke. Jadi jangan sampai misalkan aku terkenal. Kemudian suatu hari aku mengundang orang yang tidak kenal aku tidak boleh tersinggung, tidak boleh nggak enak hati. Dari jutaan orang yang suka aku, tapi bisa juga jutaan orang yang tidak suka aku. Harus siap mental.
Nah, sedangkan Lipi ini kan orang yang suka dengan prestasi, yang suka dengan pengalaman baru, yang suka dengan orang apa adanya. Karena dia juga apa adanya. Karena ada temannya itu yang laki-laki itu siapa tuh? Nopek. Nopek dari desa. Iya. Pokoknya dia orang Jawa. Ya kenapa dia suka Nopek? Karena Nopek orangnya apa adanya, ceplas-ceplos, nggak sembunyi-sembunyi, nggak kamuflase. Nah orang cerdas tuh pasti suka dengan orang yang apa adanya. Nah kita ini aja yang repot. Nanti kira-kira bakal kepikiran nggak untuk pacaran? Apa yang mendasari kamu, Lipi, suka sama Nopek, berteman sama dia? Ya itu kan pertanyaan yang bodoh menurutku. Kenapa mesti dipertanyakan? Intinya dia bukan orang yang kamuflase. Ya senang dia katakan senang dengan gentle. Tidak senang ya tidak senang. Dan itu hak. Tidak senang bukan berarti benci ya. Yang salah tuh benci. Tidak suka bukan berarti benci. Nah kalau benci itu salah. Tapi kalau tidak suka, tidak menyuka itu hak. Hak setiap orang untuk suka atau tidak. Sama aja kayak kita bikin sudut pandang. Ada yang menyukai, ada yang tidak. Ya itu hak. Ada yang berkomentar baik, ada yang berkomentar buruk. Masa gue harus repot? Masa aku memaksakan diri supaya orang suka semua?